Bangunlah kalian, karena aku tidak membutuhkan apapun, dan beritahukanlah kepada panglima kalian bahwa aku diutus kepadanya Rustum, sehingga aku akan menguburkannya dan menguburkan kalian semua dalam parit Al-Qadisiyah. Sobat Rizki rahimahumullah, kabilah Muzainah membuat perumahan bagi penduduknya berdekatan dengan kota Yasrib yang berada pada tepi jalan yang melintas antara Madinah dan Mekah. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kabar tentang beliau sampai ke perkampungan Muzainah lewat orang yang lalu lalang di sana. Tidak ada satu kabar pun tentang beliau yang sampai kepada mereka, kecuali kabar baik saja. Pada suatu petang, pemimpin kabilah ini yang bernama An-Nu'man bin Mukarin Al-Muzani sedang duduk bersama para sahabat dan para pembesar kabilahnya. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, tidak ada yang kita ketahui tentang Muhammad kecuali kebaikan saja. Tidak ada yang kita dengarkan tentangnya selain kasih sayang, kebaikan, dan keadilan. Mengapa kita masih berleha-leha sedang banyak manusia yang bersegera untuk menjumpainya?" Kemudian ia pun meneruskan, "Aku telah berniat akan mendatanginya esok hari. Siapa yang ingin berangkat bersamaku, maka bersiaplah." Apa yang diucapkan Nu'man begitu membekas pada diri kaumnya. Pada pagi harinya, ia menjumpai sahabatnya yang berjumlah 10 orang. 400 orang penunggang kuda dari suku Muzainah yang telah siap untuk berangkat bersamanya ke Yasrib demi menjumpai Nabi SAW dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Allah. Namun, An-Nu'man merasa malu untuk membawa rombongan yang begitu banyak datang menghadap Rasulullah SAW tanpa membawa apa-apa untuk beliau dan kaum muslimin sebagai oleh-oleh. Akan tetapi kemarau yang panjang yang terjadi di daerah Muzainah telah menyebabkan tidak ada hasil ternak dan sawah yang tersisa dan dapat dibawa sebagai hadiah. Maka An-Nu'man bersama para sahabatnya mulai mengumpulkan apa saja yang ada di rumah mereka. Akhirnya mereka mengumpulkan apa yang tersisa dari apa yang mereka miliki. Mereka mengumpulkannya di hadapan An-Nu'man. Lalu ia pun membawanya kepada Rasulullah SAW dan ia mengumumkan bahwa dirinya dan rombongannya mengatakan masuk ke dalam Islam di hadapan Rasulullah. Kota Yasrib menjadi gempar dari ujung kota ke ujung lainnya karena merasa bahagia dengan Islamnya An-Nu'man bin Mukarin dan para sahabatnya. Karena tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah bangsa Arab yang telah masuk Islam 10 anggotanya yang semua adalah saudara kandung berasal dari satu bapak, dan mereka membawa 400 penunggang kuda bersama mereka. Rasulullah SAW amat senang dengan masuknya An-Nu'man ke dalam agama Islam. Allah pun menerima pemberian An-Nu'man dan menurunkan sebuah ayat yang berbunyi, "Dan di antara orang-orang Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Taubah ayat 99. Nu'man bin Mukarin bergabung di bawah panji Rasulullah SAW dan dia mengikuti semua peperangan yang Rasul lakukan tanpa pernah terlewatkan satu pun juga. Saat kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nu'man dan kaumnya
dari Bani Muzaina mendukung Abu Bakar sepenuhnya, dan itu berdampak penting untuk menumpas para manusia yang kembali murtad. Saat kekhalifahan berpindah kepada Umar Al-Faruq, Nu'man bin Mukarin memiliki posisi yang senantiasa diingat oleh sejarah dengan pujian dan sanjungan. Sebelum terjadinya Perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan muslimin mengirimkan sebuah utusan kepada Kisra Yazdajur yang dipimpin oleh Nu'man bin Mukarin agar Kisra mau masuk ke dalam Islam. Saat rombongan ini tiba di ibu kota Kisra yang bernama Al-Madain, mereka meminta izin agar dibolehkan masuk dan mereka pun mendapatkan izin tersebut. Kemudian Kisra memanggil seorang penerjemah dan berkata kepadanya, "Tanyakan kepada mereka, apa yang membuat kalian datang ke daerah kami dan hendak memerangi kami? Mungkin kalian ingin menguasai kami dan berani menyerang kami karena kami tidak pernah memperhitungkan kekuatan kalian. Sehingga kami tidak berkeinginan untuk mengalahkan dan menundukkan kalian." Maka Nu'man bin Mukarin menoleh kepada rekan-rekannya dan berkata, "Jika kalian memperbolehkan, aku akan menjawabnya. Jika ada yang di antara kalian yang mau menjawabnya, maka aku persilahkan." Para rekannya berkata, "Engkau saja yang berbicara." Kemudian rekan-rekannya melihat ke arah Kisra, lalu berkata, "Orang ini yang akan menjadi juru bicara kami, maka dengarkanlah apa yang akan ia katakan." Maka Nu'man memulai pembicaraannya dengan memuji Allah, membaca salawat atas nabinya, lalu ia berkata, "Allah telah memberikan rahmatnya kepada kami, sehingga ia mengutus seorang Rasul untuk menunjukkan kepada kami kebenaran, dan kami diperintahkan untuk melakukan kebenaran. Rasul juga mengajarkan kepada kami tentang keburukan dan beliau melarang kami untuk melakukannya. Rasul menjanjikan kepada kami, jika kami menyukai apa yang ia dakwahkan, bahwa Allah akan memberikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Allah menggantikan untuk kami kesempitan menjadi keluasan, kehinaan menjadi kemuliaan, permusuhan menjadi persaudaraan dan kasih sayang. Rasul memerintahkan kami untuk mengajak manusia mendapatkan kebaikan bagi diri mereka, dan kami diperintahkan untuk memulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kami sekarang mengajakmu untuk masuk ke dalam agama kami. Dialah agama yang memperbaiki apa yang telah baik dan menyeru untuk melakukan kebaikan. Ia juga merupakan agama yang menganggap buruk apa yang telah buruk dan melarang untuk melakukannya. Agama ini akan membuat orang yang memeluknya berpindah dari kegelapan, kekufuran, menuju cahaya iman dan keadilan. Jika kalian menerima ajakan kami untuk masuk ke dalam Islam, maka kami akan meninggalkan kitabullah kepada kalian, dan kami akan tegakkan kehidupan kalian berdasarkan kitab tersebut, supaya kalian dapat menetapkan hukum dengannya. Dan kami pun akan kembali ke daerah kami dan membiarkan kalian tanpa perlu diganggu. Jika kalian tidak mau masuk ke dalam Islam, kami akan mengambil jizyah atau upeti dari kalian, dan kami akan memberikan perlindungan untuk kalian. Jika kalian tidak mau membayar jizyah, maka kami akan memerangi kalian." Maka meledaklah amarah Yazdajur begitu mendengar kalimat tadi. Lalu ia pun berkata, "Aku belum pernah tahu adanya sebuah umat di muka bumi ini yang lebih celaka dari kalian. Lebih sedikit jumlahnya, amat bercerai-berai, dan paling buruk kondisinya. Kami telah mempercayai urusan penanganan kalian kepada para gubernur daerah agar kalian mau tunduk dan taat kepadaku." Kemudian ia berkata dengan tenang, "Jika kebutuhan hidup yang telah membuat kalian datang ke tempat kami ini,
maka kami akan memerintahkan untuk menyiapkan pasokan makanan, sehingga daerah kalian tidak kelaparan. Kami juga akan mengirimkan pakaian bagus untuk para pembesar dan pemuka kaum kalian. Dan kami akan menunjuk salah seorang di antara kami untuk menjadi raja yang dapat melindungi kalian. Salah seorang utusan kami, Muslimin, menjawab dengan nada emosi. Ia berkata, "Kalau saja para utusan dijamin tidak akan dibunuh, pasti aku akan membunuhmu. Bangunlah kalian, karena aku tidak membutuhkan apapun, dan beritahukanlah kepada panglima kalian bahwa aku diutus kepadanya, Rustum, sehingga aku akan menguburkannya dan menguburkan kalian semua dalam parit Al-Qadisiyah." Kemudian Yazdajurt memerintahkan untuk dibawakan kantong pasir, dan ia berkata kepada para pembantunya, "Bawalah kantong pasir ini di atas kepala mereka semua. Giringlah ia di depan kalian sehingga orang-orang menyaksikan, sehingga ia keluar dari gerbang ibu kota ini." Maka para pembantu Yazdajurt bertanya kepada para utusan Muslimin ini, "Siapakah pemimpin kalian?" Maka Asim bin Umar segera menjawab, "Akulah pemimpin mereka." Maka para pembantu raja tadi menaruh kantong pasir di atas kepala Asim sehingga ia keluar dari kota Al-Madain. Kemudian para pembantu raja membawa Asim menuju untanya, dan mereka juga membawanya untuk kembali ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad memberitahukan Asim bahwa Allah akan menundukkan negeri Persia bagi kaum muslimin, dan debu tanah mereka akan membuat mereka tunduk. Kemudian terjadilah peperangan Al-Qadisiyah, dan parit-parit di Al-Qadisiyah penuh dengan ribuan bangkai korban. Akan tetapi bangkai-bangkai itu bukan berasal dari pasukan kaum muslimin, akan tetapi mereka adalah para pasukan Kisra. Persia tidak menerima kekalahan mereka di Al-Qadisiyah. Maka mereka mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan pasukan, sehingga jumlah pasukan tersebut mencapai bilangan 150.000 orang, para pejuang yang gagah berani. Saat Umar Al-Faruq mendengar berita pasukan musuh yang begitu banyak, ia berniat untuk turun menghadapi bahaya besar ini. Akan tetapi, para pemuka kaum muslimin saat itu menolaknya untuk melakukan hal itu. Mereka berpendapat hendaknya Umar mengirimkan seorang panglima yang ia percayai untuk menyelesaikan permasalahan besar ini. Umar lalu berkata, "Tunjukkanlah kepadaku seseorang yang dapat aku tunjuk menjadi panglima dalam perang ini." Mereka menjawab, "Engkau lebih tahu tentang tentaramu sendiri, ya Amirul Mukminin." Ia pun berkata, "Demi Allah, aku akan menunjuk seorang panglima dari pasukan muslimin, yaitu seseorang yang jika kedua pasukan sudah bertemu, ia akan menjadi orang yang lebih cepat dari ujung anak panah. Dialah Nu'man bin Mukarin al-Muzani." Mereka menjawab, "Ya, dia memang pantas." Umar lalu mengirimkan surat kepadanya yang berbunyi, "Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nu'man bin Mukarin, amma ba'du. Aku mendapat kabar bahwa ada pasukan bangsa asing yang telah dikumpulkan untuk menghadapi kalian, yang kini berada di kota Nahawan. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka berangkatlah dengan perintah pertolongan Allah bagi kaum muslimin yang menyertaimu, dan jangan tempatkan mereka di tanah yang tidak rata, karena itu akan menyulitkan mereka. Sebab seorang muslimin lebih aku cintai daripada 100.000 dinar." Nu'man berangkat bersama pasukannya untuk berhadapan dengan musuh. Ia mengutus beberapa orang penunggang kuda di depannya untuk membuka jalan. Saat para penunggang kuda ini mendekat ke kota Nahawand, maka kuda-kuda mereka berhenti. Lalu mereka menyentak kuda-kuda mereka untuk berlari. Namun kuda-kuda tadi tetap saja diam di tempatnya. Maka mereka pun turun dari punggung kuda untuk mengetahui apa yang telah terjadi.
Rupanya mereka mendapati pada kaki-kaki kuda terdapat serpihan besi yang menyerupai ujung paku. Mereka lalu melemparkan pandangan ke tanah dan ternyata rupanya Persia telah menebarkan duri besi pada jalan yang menuju ke kota Nahwan. Mereka gunakan untuk melukai para penunggang kuda dan pasukan berjalan atau infanteri untuk menghalang mereka tiba di Nahwan. Para penunggang kuda lalu memberitahukan Nu'man apa yang telah mereka lihat. Mereka meminta Nu'man untuk berpendapat dalam masalah ini. Maka Nu'man memerintahkan mereka untuk tetap berada di tempat mereka, serta agar mereka menyalakan api pada malam hari agar pihak musuh melihat mereka. Pada saat itu mereka harus berpura-pura takut di hadapan musuh dan merasa takut kalah agar para musuh mau mengejar mereka dan menyingkirkan duri besi yang telah mereka tanam di jalanan. Dan taktik ini ternyata dapat memberdaya bangsa Persia. Begitu mereka melihat pasukan muslimin seperti ketakutan di hadapan mereka, maka mereka mengirimkan beberapa tentara mereka untuk membersihkan jalan. Maka pasukan muslimin dapat menyerang mereka dan menguasai jalan tersebut. Nu'man bin Mukarin berkemah di pinggiran kota Nahwan dan dia bertekad untuk membuat serangan yang mengejutkan bagi musuhnya. Ia berkata kepada pasukannya, "Aku akan bertakbir sebanyak 3 kali. Jika aku bertakbir pada kali pertama, maka yang belum siap bersiaplah. Jika aku bertakbir untuk yang kedua kali, maka masing-masing harus menyiapkan senjatanya. Jika aku bertakbir untuk yang ketiga kalinya, itu berarti aku mulai menyerang musuh-musuh Allah dan kalian harus mengikutiku." Nu'man bin Mukarin meneriakkan ketiga takbirnya. Ia merangsek ke barisan musuh seolah ia seekor singa yang menerkam. Di belakangnya, pasukan muslimin mengalir bagaikan air. Maka terjadilah antara dua belah pihak sebuah peperangan yang begitu sengit dan jarang terjadi di sepanjang sejarah. Pasukan Persia amat terpecah dengan barisan yang tanpa komando lagi. Korban dari pihak Persia memenuhi semua daratan dan pegunungan. Darah mereka membasahi semua jalan dan gang. Kuda Nu'man tergelincir oleh darah sehingga ia tewas. Nu'man terluka serius karenanya. Saudaranya segera merebut baju dari tangannya, kemudian menutup jasadnya dengan selendang yang ia bawa. Saudaranya tadi menyembunyikan berita kematian Nu'man kepada pasukan muslimin. Begitu kemenangan besar telah diraih oleh pihak muslimin yang telah mereka namakan dengan penaklukan terbesar. Maka para tentara kaum muslimin menanyakan panglima mereka yang gagah berani, Nu'man bin Mukarin. Maka saudara Nu'man pun mengangkat selendang yang menutupi jasadnya, seraya berkata, "Inilah panglima kalian. Allah telah membuat hatinya tenang dengan penaklukan ini dan menutup usianya dengan syahadah." Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan jangan lupa saksikan kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.